apa namanya, ini bukan, kok seperti ini ya? Oke. Nah, oke. Ini bukan, hanya merupakan suatu anggapan bahwa apa benar di situasi kondisi begini, ada perusahaan yang bertumbuh dan berkembang. Beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah bulan Desember kah atau November, saya diminta, perusahaan Kalla Group menjadi juri di, konvensi internal mereka, di mana salah satu perusahaan mereka yang bergerak dalam, penyewaan gedung, terutama gedung untuk pernikahan. Kita tahu bahwa di kondisi pandemi, eee, mulai 2019, 20, 21 untuk, salah satu prokes itu tidak boleh kita berkerumun dalam hal ini. Ternyata teman-teman di sana, mencoba mensiasatinya secara, profesional, bagaimana caranya, eee, tetap bisa kita jalankan bisnis penyewaan gedung di tengah kondisi pandemi. Kenapa kok mereka nekat sekali untuk melakukan itu? Karena begitu tingginya demand berkaitan penyewaan gedung untuk pernikahan. Akhirnya dia melakukan lobi-lobi dengan Satgas, eee, bagaimana tetap kita jalankan, tapi prokes juga tetap jalan. Dan ternyata didapatkan titik temu dan, penyewaan gedung dilakukan. Ternyata permintaan tinggi sekali karena banyaknya yang mau menikah di kondisi pandemi seperti ini. Sehingga keuntungan yang mereka dapatkan melebihi dari kondisi normal. Sempat saya juga kaget, "Loh kok bisa?" Ternyata dia keluar dari out of the box dalam berpikir mereka, keluar dari zona nyaman yang biasa mereka lakukan, ternyata itu bisa dilakukan. Nah, inilah yang menguatkan kami bagaimana menjadikan tema judul pada, webinar hari ini, bahwa ternyata itu bisa kita bertumbuh dan berkembang. Muncul pertanyaan dari beberapa teman-teman, di dunia usaha bahwa apakah bisnis saat ini masih menguntungkan? Saya jawab tetap menguntungkan. Cuma masalah besar kecilnya ini masih menjadi pertanyaan. Maka apakah di kondisi pandemi seperti ini, masih bisa mendapatkan untung besar? Saya sampaikan waktu itu kepada beberapa teman-teman di dunia bisnis, saya katakan, "Bertahan kita bertahan saja Pak, itu sudah bagus. Kalau mau untung, bukan berarti masih, tertutup sudah, tapi nyatanya masih ada beberapa perusahaan itu masih bisa, memberikan keuntungan untuk usahanya. Tinggal memang perlu kita dituntut, apa namanya, sikap positif kita terhadap kondisi keadaan itu. Kembali lagi bahwa apa yang kita evaluasi, saya menggunakan peta SIPOK ini, yaitu mulai dari supplier, input, proses, output, dan customer. Kalau kita bisa evaluasi secara keseluruhan itu, maka sangat memungkinkan kita masih bisa eksis di kondisi saat ini. Apalagi kalau kita bicara dengan kuliner ya, usaha berkaitan dengan kuliner itu tetap dan bisa dikatakan tidak ada matinya di situasi kondisi saat ini. Tentunya kita tetap memperhatikan dari sisi kualitas, cost, dan delivery-nya. Banyak sekarang, yang dimunculkan bahkan dikembangkan di situasi kondisi ini berkaitan dengan digital marketing. Itu sih sah-sah saja ya dengan dilakukannya di situ. Cuma memang muncul, beberapa pertanyaan dari kami sendiri adalah sejauh mana, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk tadi itu bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Karena bisa kita saja oke di digital marketingnya bisa memasarkan ke sana kemari, tapi tentunya tetap menjadi pertanyaan di kita adalah bagaimana kita menghasilkan suatu produk yang berkualitas dengan biaya yang bisa kompetitor dalam hal ini cost, harga ya, karena tentunya banyak yang melakukan seperti itu. Nah, jangan sampai, kita lost control juga terkait dengan digital marketing ini,
Karena, biasanya yang bermain di digital marketing ini itu adalah mereka-mereka yang hanya menjual. Mereka tidak apa namanya, tahu persis bagaimana kualitas cost delivery karena saya pernah mengalami langsung bahwa ternyata, apa ya, menjual suatu barang yang mereka tidak kenal barang itu. Sehingga begitu dijualnya dengan, penawaran yang luar biasa, begitu diterima oleh si customer ternyata mereka kecewa, maka yang jadi korban adalah production-nya. Yang menghasilkan produk itu yang jadi korban. Karena akan menjadi, eee, presiden buruk dari customer bahwa produk-produk seperti ini, seperti itu bermasalah loh, jangan sampai. Nah ini juga perlu kami ingatkan kepada teman-teman pengusaha, jangan, dengan mudah atau gampang, dipasarkan oleh teman-teman kita walaupun niatnya positif. Karena, kadang terlalu berlebihan. Saya pernah mengikuti bagaimana metode, penjualan di digital marketing. Saya pikir bagus-bagus aja, hanya saja kalau kita tidak, sesuai dengan yang dipasarkan oleh teman-teman dengan menggunakan digital marketing bisa jadi masalah, kita sebagai, eee, menghasilkan produk tersebut. Kalau kita tampilkan seperti slide ini, bahwa apakah perusahaan Anda termasuk salah satunya yang bermasalah seperti yang kami tuliskan di sini? Kalau itu iya, maka mau tak mau kita harus mengambil langkah-langkah yang serius dalam hal ini. Terutama di situasi kondisi begini, mungkin saya lebih memunculkan itu adalah tidak efisien atau kurang efektif. Mungkin, penekanannya di situ. Yang kedua adalah kapasitas produksi yang belum optimal. Sudah saatnya kita harus betul-betul menghitung di sini. Sehingga di kondisi normal nanti, katakanlah begitu entah kapan, Bapak sudah bisa me istilahnya menghitung bahwa kemampuan kita itu sejauh mana, begitu juga ini kan sebenarnya aktivitas dan efisiensi kita nanti akan bisa masuk perang harga di sini, Pak. Kalau kita bisa efisien, efektif, berarti kita bisa menjual dengan, menghitung dengan, karena kita sudah bisa efektif dan efisien, tentu harga kita tidak bisa terlalu tinggi lagi dalam hal ini, eee, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Kalau kita bisa efektif dan efisien berarti kita bisa kompetitif dalam hal harga. Oke, selanjutnya adalah menjawab, permasalahan tersebut. Apabila teman-teman atau perusahaan sudah, menggunakan sistem TQM dalam mengelola bisnisnya, maka mungkin saya hanya tinggal memperjelas di sini bahwa TQM itu adalah suatu sistem manajemen yang mengikutsertakan seluruh karyawan dari semua tingkatan organisasi, baik vertikal maupun horizontal dengan menerapkan metode strategi untuk mengelola dan meningkatkan kualitas. Jadi persyaratannya apabila TQM ini kita pakai sistem, dalam mengelola perusahaan kita, maka semua karyawan harus terlibat. Mungkin tadi kalau, dari Pak Sul menyampaikan bahwa, dari beberapa peserta keikutsertaan webinar ini, pingin menjadikan budaya improvement di perusahaannya. Nah, kalau memang sudah menjadi ketetapan dari manajemen, menjadikan total quality management sebagai sistem pengelolaan bisnisnya, maka orientasi mereka adalah bagaimana melibatkan seluruh karyawan, baik yang, karyawan, horizontal maupun vertikal, dilibatkan dalam melakukan improvement. Dengan sendirinya kalau mereka terlibat, maka budaya itu kita akan dapatkan. Nah, TQM ini menekankan bahwa ada 2 hal yang harus dia lakukan. Satu, mengelola kualitas agar kepuasan pelanggan, agar pelanggan kita puas. Meningkatkan kualitas agar pelanggan tetap puas dan juga daya saing kita meningkat. Kenapa kok meningkatkan kualitas? Karena pelanggan itu hari ini maunya A, besok maunya A plus, besok maunya A plus plus. Jadi terus-menerus yang namanya keinginan pelanggan itu sehingga perlu ditingkatkan kualitas. Kalau hal itu tidak dilakukan yang terjadi apa?
maka pelanggan akan pergi. Dia akan mencari lagi yang lainnya. Nah, upaya kita dalam mengelola dan meningkatkan kualitas ada 3 hal. Yang pertama, apapun yang kita lakukan di perusahaan itu adalah orientasi kita adalah kebutuhan, keinginan pelanggan. Jadi fokus kita adalah pelanggan. Misalnya kalau saya menceritakan misalnya sepeda motor. Dulu saya pengalaman kerjanya di sana. Pelanggan kita adalah pengguna sepeda motor. Nah, sementara untuk membuat sepeda motor itu membutuhkan kurang lebih 5 ribuan part. Sehingga pada saat ada pelanggan meminta sesuatu yang berubah, maka perubahan itu betul-betul apa ya, eh, usaha yang effort yang harus kita lakukan luar biasa. Itu baru satu item dari 5 ribuan part yang dalam hal ini. Nah, itu selalu kita terus-menerus lakukan evaluasi dari tahun ke tahun agar supaya pelanggan kita tetap puas dengan sepeda motor yang kita buat. Jadi kualitas itu selalu terpenuhi. Tapi yang membuat sepeda motor kan tidak satu, Pak. Ada beberapa merek katakanlah dalam hal ini. Maka mau tak mau dengan improvement yang terus-menerus kita lakukan, daya saing kita bisa kita tingkatkan. Karena perubahan-perubahan itu berkaitan dengan biaya semuanya. Yang tentunya jangan sampai kita meningkatkan kualitas, harga naik. Itu pelanggan cenderung kita ditinggal, Pak. Itu satu, fokus pada pelanggan. Yang kedua, kalau TQM dijalankan, partisipasi total. Jadi semua karyawan itu harus terlibat dalam hal ini. Karena nggak bisa lagi dikatakan hanya 1 2 orang yang terlibat, semua karyawan. Karena berkaitan semua proses lahirnya suatu output terakhir, produk akhir. Yang ketiga adalah inovasi improvement yang berkesinambungan. Jadi yang namanya improvement itu harus tidak ada kata berhenti, terus-menerus karena keinginan pelanggan yang terus-menerus berubah. Selanjutnya kita definisikan dulu, apa sih yang dimaksud dengan kualitas? Merupakan suatu kondisi dinamis. Nah, ini Pak, kualitas itu keinginan pelanggan itu dinamis, tidak statis, terus-menerus bergerak. Berkaitan apa? Produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Jadi keinginan pelanggan itu terus-menerus berubah. Nah, kita sebagai production-nya, kita harus bisa melampaui, setidaknya memenuhi keinginan pelanggan. Syukur-syukur kita bisa melampaui, melebihi harapan dari pelanggan. Maka kalau itu dilakukan, maka pelanggan kita akan tetap loyal kepada kita. Bahkan bisa menjadi marketing kita dalam hal ini melalui omongan dari mulut ke mulut, kira-kira seperti itu, Pak. Jika kita bisa penuhi kebutuhan pelanggan, syukur-syukur melebihi kebutuhannya. Nah, dengan catatan tadi, pemahamannya kita bahwa kualitas itu dinamis, maka mau tak mau improvement harus jalan terus-menerus. Jadi bukan sekedar, ayo kita improvement biar efisiensi, efektivitas. Bukan hanya sekedar itu. Tapi itu dilakukan karena ada tujuan orientasi kita yang lebih utama, yaitu bagaimana pelanggan kita puas. Kalau kita lihat di sini bahwa setiap karyawan itu akan selalu sadar akan kualitas, karena penetapan kualitas itu adalah kepuasan pelanggan. Jadi pada saat kita membuat suatu produk, barang atau jasa, maka orientasi kita bagaimana pelanggan kita puas. Itu orientasi kita ke sana. Apa ukuran puasnya? Maka dia akan balik lagi membeli produk kita. Tapi kalau ada pelanggan sampai ngomel-ngomel tidak puas dengan produk kita, maka segera mungkin kita refleksikan untuk melakukan perubahan produk dan kita kembangkan menjadi produk baru agar supaya pelanggan kita puas. Nah, itu adalah merupakan siklus yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Karena tadi kita sampaikan bahwa yang namanya pelanggan tidak pernah puas dengan produk kita. Hari ini sudah oke, besok lain lagi ceritanya. Oke, selanjutnya siapa sih yang menjadi pelanggan atau konsumen kita? Pertama tadi yang banyak dikenal kita di masyarakat luas bahwa pemakai atau end user dari produk kita atau barang dalam hal ini jasa itu adalah pelanggan kita. Itu yang kita kenal.
Padahal sebenarnya pelanggan kita itu adalah bisa juga adalah proses berikutnya, next proses. Misalnya dalam suatu perusahaan, dalam membuat suatu produk ada rangkaian proses. Nah, proses-proses yang ada itu merupakan pelanggan kita. Jadi apa artinya kita melahirkan suatu produk yang bagus, tapi proses berikutnya bermasalah. Karena yang diukur nanti adalah end proses. Jadi akhir dari suatu proses-proses yang ada untuk mendapatkan suatu produk. Baik itu barang dan jasa. Jadi rangkaian dari proses itulah yang menjadi ujung dari produknya kita. Sehingga setiap tahapan proses itu adalah pelanggan kita. Dan yang terbaru kita masukkan sebagai pelanggan kita adalah pemasok, yaitu proses sebelumnya, yaitu dalam hal ini inputannya, inputan yang dari kiriman dari supplier. Maka itu juga merupakan pelanggan kita yang harus kita pastikan bahwa produk yang dikirim ke kita, baik itu produk dalam hal material maupun barang setengah jadi, itu kita harus arahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itulah yang dikembangkan sampai dengan saat ini. Selanjutnya adalah bagaimana sih ideal bisnis itu? Kalau kita lihat kondisi bisnis yang ideal, itu maunya kan ada target dari perusahaan, diturunkan menjadi activity plan, namun sebelumnya ada suatu bentuk kebijakan policy yang biasanya ditetapkan oleh pihak manajemen. Katakanlah begini, karena kondisi pandemi saat ini benar-benar kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana efisiensi efektivitas kita lakukan. Jadi itu bentuk kebijakannya. Jadi waktu kita menyusun rencana kegiatan, tentu kita tidak lepas dari policy yang ditetapkan oleh pihak top management. Karena kenapa? Dia sudah tekankan misalnya kita harus efisiensi efektivitas. Logikanya kalau seperti itu, activity plan kita jangan lagi kita membuat rencana kegiatan yang sifatnya mengganti membeli. Tapi orientasinya adalah bagaimana kita efektif dalam hal ini, tentunya dengan mengoptimalkan apa yang ada yang sudah berjalan di dalam rencana kegiatan kita. Oke, sampai dulu batasannya di situ. Maka untuk menjalankan semua rencana kegiatan kita dipastikan sudah ada standar do check action. Kalau kita tidak punya standar do check action, ini satu masalah yang paling awal lagi kita dalam menjalankan suatu rencana kita dalam hal ini. Karena begitu kita mau menjalankan suatu kegiatan tapi belum ada standarnya, maka akan berjalan sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Itu suatu masalah yang pertama. Sehingga solusinya adalah buatlah standar dari semua kegiatan yang kita akan lakukan. Apabila ada standarnya, maka kita berharap akan bergulir secara horizontal, sebagaimana di garis hitam itu ya, standar do check action. Tapi realitas di lapangan tidak berjalan sebagaimana harapan kita. Tapi dia kemungkinan akan turun seperti garis merah itu. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita sudah bisa pastikan produktivitas kita pastinya rendah. Sebagaimana yang kita gambarkan di bawah itu, grafik di bawah itu, bahwa antara keuntungan dan produksi, kalau dia berjalan dengan normal, standar do check action, maka kita gambarkan di situ antara kapasitas dan keuntungan linear ya, sejalan, kira-kira seperti itu. Begitu terjadi penyimpangan sebagaimana gambar garis merah itu, maka tidak linear lagi antara kapasitas dan keuntungan. Kapasitasnya tetap sama, tapi keuntungannya akan turun. Begitu juga kalau kita lihat garis biru, yang diharapkan perusahaan itu kan seperti itu, Pak. Bagaimana dari waktu ke waktu kita terus-menerus melakukan improvement dalam mencapai target, sehingga antara kapasitas dan keuntungan kita bisa lihat di grafik di bawah, menunjukkan bahwa kapasitas produksi yang lebih rendah dari biasanya, tapi keuntungan kita sudah bisa dapatkan secara maksimal jika kapasitas produksi misalnya terpenuhi. Nah, ini adalah satu contoh gambaran singkat kita melihat di perusahaan kita. Apabila di perusahaan kita tidak seperti yang saya gambarkan di sini, dipastikan kita setengah mati dalam hal ini untuk mendapatkan
sebagaimana harapan di awal adalah bagaimana kita mendapatkan profit tujuan dari diri perusahaan. Kalau ini tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yaitu PDCA harus jalan terus. Nah, dalam menetapkan suatu permasalahan untuk melakukan improvement, saya membandingkan 3 berdasarkan dari pengalaman saya. Pertama, yang satu saya mengistilahkan maintenance. Bagaimana mengembalikan penyimpangan masuk ke standar. Nah, kebanyakan masyarakat kita mengatakan jika ditanya, "Anda punya masalah?" Iya, ada masalahnya. Itu nomor satu ini. Artinya tidak sesuai dengan standar. Itu dikatakan masalahnya. Ada juga pada saat ditanya masyarakat, "Anda punya masalah enggak?" Karena mereka sudah atasi permasalahan yang menyimpang. Nah, ini kita temukan di perusahaan masih banyak banget. Istilahnya, eee mereka masih banyak penyimpangan dari end to end proses itu kalau kita gali, Pak, itu penyimpangan luar biasa, Pak, di situ. Jadi langkah yang biasa ditempuh start awal bagaimana mengembalikan standar itu sudah memberikan impact terhadap profitnya kita. Nah, apalagi kalau kita masuk di nomor 2 ini, yaitu improvement. Yang sudah standar kita tingkatkan lagi. Dengan istilah kata kita suka mendengar, hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok hari lebih baik daripada hari ini. Artinya keberhasilan hari ini merupakan masalah besok karena kita ingin meningkat. Itulah makanya PDCA itu harus digulirkan terus untuk mendapatkan yang terbaik, terbaik, terbaik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau hal itu sudah sedemikian rupa sudah dilakukan semua, anggaplah sudah mentok semua, maka baru kita beranjak ke nomor 3, yaitu innovation, re-engineering. Jadi kita merubah dari yang tradisional masuk kepada semi atau otomatisasi. Nah, ini kita sering mendengar istilah radikal. Nah, disinilah nomor 3 ini, bahwa kita melakukan perubahan sifatnya radikal, lompatan yang luar biasa. Tentunya dampaknya pasti besar. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya, masuk kepada teknologi. Jadi kalau kita masuk di apa namanya, pergerakan bisnis saat ini, itu sudah masuk kepada teknologi. Namun di Indonesia hampir perusahaan-perusahaan itu masih sifatnya padat karya ya. Artinya melibatkan banyak orang untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Tapi kalau orang sudah kuat modalnya, kemungkinan dia akan masuk ke sana. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan perbincangan antara Renal Kasali dengan siapa ya kemarin itu, bahwa hati-hati ke depan, harga orang, artinya UMP, upah minimum provinsi, dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun akan meningkat terus. Kalau saya memberikan istilah harga orang semakin lama semakin tinggi. Sementara teknologi semakin hari semakin turun harganya. Katakanlah bicara robot. Beli robot itu semakin lama semakin harganya semakin turun. Sementara orang semakin lama semakin naik. Nah, sehingga ini akan menjadikan nanti ada suatu transisi perubahan dari mengganti orang menjadi robot. Kalau di negara-negara berkembang, negara-negara maju kan sudah seperti itu. Pernah saya mendatangi suatu perusahaan di Singapura, perusahaannya besar dan keuntungannya luar biasa. Setelah saya cek tenaga kerjanya, dia waktu itu kalau tidak salah cuma ada 7 orang tenaga kerjanya. Lah, pikir saya katanya maju pesat, mana kemajuannya? Ternyata begitu dihidupkan lampunya, semua robot yang bekerja. Dia hanya memantau di dalam suatu ruangan, robot bekerja 24 jam. Nah, kalau kita manusia kan enggak. Nah, sehingga ini adalah suatu hal-hal yang menjadi perhatian bagi Bapak Ibu selaku pengusaha ataupun mungkin kita sebagai karyawan terutama di bagian HRD sudah mulai sedikit memperhatikan ke arah sana. Namun sebelum menuju ke sana, pastikan bahwa eh, kita sebagai penanggung jawab baik misalnya orang produksi atau orang HRD berkaitan dengan orang, bagaimana kita memastikan sumber daya yang kita punya itu betul-betul semuanya bisa optimal. Mungkin tadi kalau saya singgung ada istilah 4M, 1E, kita optimalkan dulu semuanya ke sana. Sebagai kesimpulan untuk mempercepat
pemulihan kita dari kondisi keadaan ini adalah dengan menerapkan program PDCA cycle, yaitu kita terus-menerus melakukan satu improvement atau inovasi. Saya kira itu penjelasan awal dari kami untuk lebih menguatkan apa yang kita sampaikan di webinar ini adalah melalui diskusi. Baik, itu barangkali sebagai tahap awal dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Sul. Baik, terima kasih banyak Pak Alwi atas penjelasannya yang cukup detail mengenai tema kita kali ini, yaitu Speed Up Your Business Recovery. Baik, selanjutnya kita akan teruskan untuk sesi pertanyaan. Kita akan bagi ke beberapa sesi pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian nanti bisa nyalakan speakernya untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kita mulai sesi pertama terdiri dari 2 pertanyaan. Setelah itu nanti Pak Alwi bisa langsung jawab. Apabila Bapak Ibu ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan mengenai materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alwi, silakan 2 pertanyaan yang Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Pak Bu. Silakan, kami tunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin saya coba awali Pak Alwi ya pertanyaan kali ini. Saya coba awali pertanyaannya. Tema kita hari ini adalah Speed Up Your Business Recovery. Gitu ya Pak Alwi ya. Jadi yang saya mau coba tanyakan adalah kali ini sebenarnya bagaimana sih langkah simpelnya untuk mempercepat recovery bisnis kaitannya dengan pandemi yang terjadi saat ini. Simple step-nya Pak, atau langkah-langkah simpelnya seperti apa kira-kira? Itu Pak Alwi. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Alwi, silahkan. Di-unmute dulu Pak. Oke. Udah Pak ya? Ya. Jadi ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Bisa jadi teman-teman yang ikut webinar ini hal itu juga barangkali yang ingin ditanyakan, cuma mungkin bingung mau menyampaikan seperti apa. Jadi pengalaman saya dalam membantu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, dalam hal ini masalah plating. Langkah yang pertama saya lakukan adalah membedah bisnis proses perusahaan mereka. Tadi mungkin saya sudah singgung di awal, mungkin ini. Ya, ini kali ya. Saya tampilkan lagi Pak ya. Kelihatan ya Pak Sul ya? Ya. Oke. Jadi yang pertama saya bedah adalah mengenai pengelolaan perusahaan. Saya diskusi owner mereka selaku juga direktur mereka. Yang saya tanyakan pertama adalah, gimana Pak perusahaannya? Menguntungkan atau tidak? Terus jawabannya, wah parah nih Pak, kita hanya omsetnya mencapai segini. Oke. Terus ada masalah hal yang penting nggak yang dirasakan Bapak dalam hal ini? Dia mengatakan, saya juga bingung Pak Alwi, mau mulai dari mana nih ceritanya? Kata dia begitu. Lantas saya tidak mau lagi menggali lebih jauh dari top manajemennya. Saya hanya menanyakan kepada dia, Bapak berkeinginan nggak supaya profitnya meningkat lagi? Iya, siapa yang tidak mau Pak Alwi? Kata dia begitu. Oke, kalau gitu Pak, saya akan ngobrol-ngobrol teman-teman yang di lapangan. Maka saya kumpulkanlah semua karyawan
Dan mulailah saya masuk ke pengelolaan. Ya, setelah saya masuk di pengelolaan, saya bedah satu persatu seperti yang tampil seperti di layar ini. Ternyata cukup mencengangkan bahwa banyak sekali yang belum terpenuhi. Termasuk struktur organisasi ala kadarnya, visi misi dibuat tapi tidak jelas maksud dan tujuannya. Terus begitu kita bedah lagi, ternyata job description-nya banyak yang belum ada tapi tidak dimengerti. Dalam menjalankan misinya tidak punya target. Ya, terus kegiatan-kegiatan di lapangan SOP-nya tidak ada tapi tidak jalan, sistem tidak punya, rencana kegiatan tidak punya secara terstruktur, rencananya by apa namanya, by order aja, ada order baru dibuat rencananya. Boro-boro bicara misalnya masalah evaluasi PIKA secara terstruktur. PIKA itu by lisan aja. Ada masalah nggak hari ini? Nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah, seakan-akan lepas begitu aja. Itu saya bedah dan ini perusahaan ini setelah mungkin saya tidak sebutkan nama perusahaannya, tapi setidaknya dapat gambaran bahwa eh, omset mereka itu pernah hanya 70 juta per bulan. Paling tinggi saya lihat pernah mencapai 150 juta per bulan. Nah, cuma yang membuat saya juga heran adalah eh, ownernya ini, dia katakan waktu kita sewa tempat Pak Alwi, itu pernah kita mencapai omset 350 juta per bulan. Terus saya tanya, loh kenapa sekarang jadi eh, malah turun seperti ini? Nah itu juga saya nggak tahu Pak Alwi, apa penyebabnya. Nah ini tadi yang saya sudah kasih gambaran seperti itu. Nah terus begitu saya bedah secara keseluruhan, langkah pertama yang saya lakukan adalah ini kan tadi ya FGD, terus masuk mau memberikan pelatihan. Yang pertama saya lakukan adalah training basic mentality. Samakan sudut pandang kita, samakan arah tujuan kita. Ternyata ini banyak membawa hal yang positif. Nah, salah satu yang menarik saya sampaikan kepada karyawan waktu itu. Jika seandainya perusahaan ini nanti tutup, Anda mau kerja di mana? Ya, saya nggak tahu, Pak. Terus kalau kamu nggak tahu, kira-kira nanti kamu menjalani hidup ini akan seperti apa? Anda punya istri, Anda punya anak, terus bagaimana? Semuanya bingung. Dia nggak bisa jawab. Akhirnya saya katakan, mau nggak kita perusahaan ini maju? Semuanya seragam. Kalau mau maju, mau tak mau kita harus berubah. Perubahan ini bisa menyakitkan. Perubahan ini bisa menjadikan beban. Yang jelasnya butuh pengorbanan. Kalau Anda setuju, kita jalan nih. Saya katakan gitu. Itu pembelajaran di basic mentality. Baru mulailah saya masuk ke satu persatu, memberikan arahan, bimbingan, apa itu visi, apa itu misi, kenapa organisasi dibuat, kenapa harus diperjelas job description. Saya lakukan itu semuanya. Singkat cerita, sampai masuk ke production pun saya evaluasi secara keseluruhan, mulai datanya material di mana, diprosesnya seperti apa, sampai nanti keluarnya barang jadi seperti apa. Saya evaluasi secara keseluruhan dan saya kondisikan secara hitungan saya omset yang tadinya 150 juta kita ambil paling tinggi itu bisa menjadi 2M per bulan. Nah, karena saya waktu itu membinanya kurang lebih 7 bulan lah kalau tidak salah ya. Saya membina. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya, baik sebagai karyawan maupun yang sebagai direktur maupun sekaligus owner, kembali kepada Bapak semua. Saya baru di tahap awal mengkondisikan. Silakan lengkapi semuanya, pasti butuh dana iya, tapi Bapak akan mendapatkan sebesar ini.
Bahkan saya belum masih di situ juga membina, tiba-tiba datang perusahaan Jepang, semua yang saya jelaskan ke dia, Jepangnya itu dari perusahaan salah satu perusahaan Jepang. Dia minta kelengkapan administrasinya sebagaimana saya jelaskan. Saya bilang, itu belum saya tinggalkan tempat Bapak Ibu untuk membina di sini. Sekarang datang order dari satu perusahaan Jepang dan meminta persyaratan seperti itu, semakin yakin dia bahwa ternyata memang harus dilengkapi. Nah, sepeninggalnya saya di tempat mereka, saya tidak tahu persis apakah dia lakukan perubahan sama yang saya usulkan, hanya mengkondisikan kembali ke jalan yang benarnya lah kira-kira begitu ya. Kembali kepada standarnya yang mestinya dilakukan. Apakah dilakukan atau tidak, hitungan saya itu mencapai 2M per bulan. Dan saya berpikir kalau itu dilakukan improvement, bisa lebih tinggi lagi. Bahkan bisa 2 kali lipat dari itu naiknya. Nah inilah kira-kira gambaran saya dalam hal ini untuk melakukan pemulihan lebih cepat. Jadi tidak ada kata lain bahwa memang harus kita berubah setelah kita evaluasi secara keseluruhan. Mungkin tadi di penjelasan saya ada istilah sipok. Itu barangkali yang harus kita lakukan sebagai langkah-langkahnya Pak Zul ya, kalau yang ditanyakan seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya Pak Zul. Makasih. Baik, terima kasih Pak Alwi. Penjelasannya sangat detail, sangat jelas apa yang menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu Pak ya. Saya undang lagi Bapak-bapak, Ibu sekalian untuk yang sesi bertanya ini, silakan untuk bertanya langsung, untuk menyalakan speakernya, untuk bertanya langsung kepada narasumber pagi ini. Kami persilahkan Pak, Ibu. Mungkin saya tadi sambil ini Pak, sambil kita menunggu dari pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar kali ini, tadi saya tertarik Pak Alwi ketika Pak Alwi menyampaikan bahwa dari semulanya berapa puluh juta menjadi 2M omsetnya. Nah, ini luar biasa nih, aktivitas improvement ini ketika dilakukan dengan benar, dengan rapi, ini sangat luar biasa impact-nya. Nah, kaitan dengan itu, saya sebenarnya agak sedikit juga penasaran juga nih Pak. Ini dari sisi keuntungan atau impact bagi perusahaan dikaitkan dengan skala perusahaan Pak. Karena perusahaan kan ada yang dikatakan perusahaan skala besar, mungkin yang dikatakan skala besar itu yang jumlah karyawannya di atas 500 orang misalkan, seperti itu. Dan mungkin kalau di bawah itu dikatakan perusahaan dengan skala menengah, gitu kan. Artinya di bawah itu, di bawah 500 orang, skalanya menengah atau skala kecil gitu kan Pak. Nah, mungkin saya agak penasaran juga, itu yang tadi Pak Alwi sampaikan itu perusahaan yang skala seperti apa? Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kegiatan atau aktivitas improvement ini impact-nya seperti apa? Misalkan untuk perusahaan yang lebih dari 500 orang atau perusahaan yang dengan skala besar. Kemudian dan apa pula impact-nya terhadap perusahaan yang di bawah karyawannya di bawah 500 orang. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Alwi sambil kita menunggu juga para peserta untuk menyiapkan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, perusahaan itu masuk skala apa? Itu masih kategori antara skala menengah, skala kecil mau masuk menengah, karena juga modalnya cukup besar dalam hal ini ya. Jumlah karyawan tidak begitu banyak, kalau tidak salah waktu itu 21 orang ya.
Bagaimana kalau dengan perusahaan yang besar? Saya pernah di Astra Honda Motor itu jumlah karyawan itu sekeluar kalau nggak salah 23 ribuan lebih, Pak. Jadi tentunya kalau kita bisa melibatkan banyak orang untuk melakukan improvement, pasti juga cukup besar. Salah satu contohnya misalnya begini, di Astra Honda Motor itu pernah kami mencapai 78% kalau nggak salah aktif ya karyawan, dan kami bisa memberikan net quality income dari biaya yang saya keluarkan untuk kegiatan improvement itu 1.528%. Jadi bukan hal yang kecil. Sampai-sampai waktu itu presidir Jepangnya terima kasih, sampai mengucapkan terima kasih ke saya, luar biasa katanya impact dari kegiatan improvement. Nah, untuk bisa masuk ke sana memang harus diarahkan perusahaan itu menjadikan TQM itu sebagai sistem manajemen perusahaan dan orientasinya bagaimana membangun budaya perusahaan, budaya improvement di perusahaan tersebut. Itu kita akan merasakan dampaknya luar biasa, Pak. Saya pernah membantu di Astra Agrolestari di bidang perkebunan. Setelah kita melakukan satu improvement sebenarnya Kaizen ya, itu kecil. Eh, Akhirnya karyawan mau terlibat melakukan improvement, terlibat secara keseluruhan. Ada satu tema, yaitu kalau di sawit ada istilah brondolan. Brondolan itu buah untuk menyatakan buah sawit itu sudah matang atau tidak, bila mana di bawah pohon tersebut ada istilah piringan. Jadi ada semacam 1 meter diameternya lingkaran di bawah, biasanya selalu dibersihkan. Nah, kalau misalnya ada buah jatuh di dalam lingkaran tersebut, itu dianggap bahwa buah sawit itu udah matang. Nah, ada improvement yang dilakukan sederhana, Pak. Hanya dibuat spanduk eee, sebagai solusi perbaikannya, di mana di dalam spanduk itu ada kata-kata pengutipan brondolan untuk seluruh karyawan di setiap hari Jumat, kalau tidak salah waktu itu seperti itu. Nah, pengutipan brondolan itu buah yang jatuh, buah matang yang jatuh itu istilahnya adalah buah kualitas tertinggi. Nah, pengutipan yang dilakukan setiap hari Jumat untuk seluruh karyawan waktu itu di salah satu, apa namanya, kan kalau perusahaan AL itu banyak perusahaan-perusahaan kecilnya lah, kira-kira seperti itu, Pak. Itu bisa membiayai biaya operasional termasuk gaji karyawan untuk 1 bulan, hanya pengutipan penondolan. Ini saya katakan ini luar biasa banget sebenarnya, kegiatan improvement ini. Dampaknya luar biasa banget. Nah, hanya saja masalahnya, seringkali kan ada, omongan-omongan dari perusahaan-perusahaan, "Apaan Pak Alwi, itu udah jalankan nyatanya nggak bisa." Karena kenapa? Ini berkaitan dengan orang, perbaikan-perbaikan berkaitan dengan orang, merubah sikap perilakunya juga orang dalam hal ini, memang nggak bisa dipetik, dengan mudah, dengan cepat kalau, hasil yang kita bisa raih. Tapi butuh waktu, dalam hal ini merubah sikap perilaku orang-orang karyawan dalam hal ini. Karena yang namanya mentalitas karyawan itu beda-beda, Pak. Ada apalagi perusahaan itu sudah besar, dia merasa dirinya sudah, eee, berpartisipasi luar biasa, tapi secara karirnya gitu-gitu aja, sehingga ada semacam rasa kesel, jengkel, dan itu mempengaruhi ke teman-temannya. Itu yang harus dirubah semuanya. Terus yang kedua adalah masalah kebiasaan. Kebiasaan merubah kebiasaannya juga hal yang cukup, berat. Yang ketiga tentunya support dari manajemen dalam hal ini, sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah nah ini biasanya perusahaan-perusahaan yang udah nerapkan seperti ini, nerapkannya separuh-separuh, beradanya langsung di tengah-tengah perjalanan, terus dibimbing, dibina oleh orang yang tidak, istilahnya punya keahlian di bidang itu, bahkan hanya secara akademis saja, baca buku,
begitu dihadapkan persoalan lapangan tidak bisa. Nah ini kekecewaan ini menjadikan beranggapan bahwa ternyata apa yang Pak Alwi pernah jelaskan tentang ini tidak sesuai. Terus saya penasaran juga, akhirnya biasanya mendatangi perusahaannya. Ternyata ya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang mestinya dilakukan. Sebenarnya saya banyak Pak contoh-contoh aplikasi yang tadinya omsetnya hanya puluhan juta menjadi ratusan juta, yang tadinya hanya bermain skala RT RW lah produknya bisa menjadi skala kecamatan bahkan skala kota atau kabupaten. Jadi peningkatannya itu signifikan apabila kaidah-kaidah yang mestinya dilakukan itu benar-benar dekomit dalam hal ini. Nah, cuma masalahnya itu tadi dia hanya mengenalnya separuh, terus menerapkannya tidak sesuai dengan kaidah yang mesti dilakukan, terus mengklaim bahwa saya sudah lakukan, udah kurang apa lagi, dan seterusnya. Nah, kira-kira itu Pak Sul sebagai penjelasan saya bahwa dia tidak melihat perusahaannya kecil ataupun besar. Nah, tergantung dalam hal ini untuk mendapatkan net quality income-nya itu bergantung proyek yang mereka lakukan, kira-kira seperti itu. Kalau tadi saya ceritakan misalnya perusahaan kecil, saya dengan mudah karena bisa mengorganisir secara organisasi, langsung semuanya bisa terlibat. Kalau perusahaan besar kan mengkait banyak hal, apalagi ada beberapa cabang, katakanlah seperti itu. Saya kira itu Pak penjelasannya. Kurang lebihnya gitu Pak. Silakan Pak Sur. Baik, terima kasih Pak Alwi. Terima kasih Pak Alwi atas penjelasannya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya kepada narasumber kita pagi ini. Ibu dosen mungkin mau bertanya. Ibu Dewi silakan. Atau Ibu Siti Mariam dari PT Apindo, CV Apindo silakan. Atau Pak Givari dari Nifco silakan. Atau Bos Karet dari Palembang nih Pak Yandra, silakan mau bertanya mengenai improvement ini, atau Pak Nasaret dari ACI, silakan. Kami masih tunggu di sesi pertanyaan ini. Saya juga mau sampaikan tambahan informasinya bahwa Pak Alwi ini juga selain berpengalaman di bidang improvement yang memang spesialisasinya beliau ini juga secara umum berpengalaman di bidang HRD di Astra Honda Motor. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah HRD-an, mungkin bisa kita diskusikan atau bisa ditanyakan juga ke Pak Alwi. Gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti Pak Alwi juga pernah, saya lihat di CV-nya pernah di bagian HRD, di bagian learning center, beliau juga pernah, gitu kan? Di bagian training, gitu kan? Pernah, gitu kan? Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan mengenai hal tersebut di luar dari tema ini, tapi yang masih berkaitan dengan HRD-an perusahaan, silakan ditanyakan langsung ke Pak Alwi. Pak Zulfikar izin mau bertanya, boleh Pak? Oh, silakan Ibu dosen Bu Dewi, silakan. Langsung aja ya Bu. Iya Pak. Karena keseharian saya sering bareng-bareng sama siswa gitu ya Pak, di mana mereka sebagian besar itu milenial. Ketika diajak berbicara soal improvement atau membuat suatu improvement atau inovasi gitu ya, mereka semangat gitu, tertarik dan setuju, sepakat bahwa apapun aktivitasnya gitu ya, kalau kita mau sustain kita harus banyak-banyak melakukan inovasi. Tapi yang saya perhatikan gitu ya Pak, kalau di benaknya mereka, di benaknya teman-teman milenial, mereka terlalu cepat membuat pembaharuan lagi, bikin yang baru lagi, gitu, sehingga ada beberapa pandangan yang melihat
inovasi yang kemarin aja kayaknya belum implementasi dengan baik nih gitu, belum bisa dimanfaatin dengan maksimal sama masyarakat atau sama perusahaan gitu, tapi mereka udah bikin lagi yang baru lagi mungkin saking kreatifnya ya atau saking antusiasnya gitu. Nah, menyikapi yang seperti itu gimana gitu loh Pak, memberikan pemahaman bahwa kalau kita bikin inovasi sebaiknya ada jangka waktu atau ada masanya nggak sih, setelah apa gitu baru idealnya kita bikin sesuatu yang baru lagi gitu. Gitu sih Pak Zulfikar dan Pak Alwi, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya luar biasa, karena memang saat ini demografi Indonesia memang disesaki oleh generasi milenial. Jadi pertanyaannya sangat-sangat relevan. Kita akan sama-sama mendengar bagaimana kira-kira tanggapan dari Pak Alwi mengenai hal tersebut. Silakan Pak Alwi. Oke, makasih pertanyaannya Ibu Dewi yang saat ini sudah berprofesi sebagai dosen. Tentunya kalau jadi dosen sebenarnya enak ya, karena kita selalu jadi muda. Karena berhadapan terus anak muda, apalagi Bu Dewinya juga masih muda kan ya. Oke, pertanyaan yang disampaikan itu, ya namanya bicara improvement pasti harus ada timeline-nya ya. Kita harus membuat schedule jadwal. Saat ini Bu Dewi, saya lagi membedah salah satu pesantren di daerah Palembang. Insya Allah besok hari Sabtu mungkin saya berangkat lagi ke Palembang. Dan itu menangani 4 hal ya. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga pontrennya sendiri. Ya betul sekali bahwa anak-anak milenial sekarang adalah dia tipenya itu adalah pengen cepat, daru bosanan, pengen langsung ganti lagi, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa mengorganisir orang-orang seperti ini adalah biasanya saya lakukan dengan cara pertama memperjelas dulu apa proyek yang akan mereka lakukan, terus saya bikinkan schedule, yang ketiga adalah kami lakukan sistem monitoring secara berkala, di mana di setiap tahapan itu dia harus presentasi. Sehingga yang dikatakan Bu Dewi itu tadi, misalnya belum selesai satunya sudah mau pindah lagi yang lainnya. Nah, biasanya kita lakukan seperti itu dengan sistem presentasi juga. Nah, persis yang saya hadapi saat ini yang tadi di Pontren, bahwa mereka adalah anak-anak muda, walaupun istilahnya anak-anak muda bukan masih kuliah, tapi baru lulus perguruan tinggi dan mereka sudah terlibat sebagai salah satu ustadz ataupun ustazah ataupun guru formal dalam hal ini, di mana kecepatan mereka dalam mengajukan suatu ide-ide, berpikir dan seterusnya itu luar biasa banget. Sehingga kemarin itu bagaimana istilahnya best practices ya. Itu saja anak saya yang di pesantren. Karena kebetulan anak itu dalam menyelesaikan hafiz Qur'annya cepat sekali. Jadi dia lulus SMP sudah habis. Maka saya minta sebagai best practices untuk berbicara. Jadi sesuai dengan level milenialnya, bahkan mungkin lebih yang di pesertanya itu banyak yang sudah lebih tua dari dia gitu dalam hal senioritasnya. Saya perhatikan bahwa dia itu ternyata anak-anak milenial sekarang itu tidak bisa, ya pastinya tidak sama dengan kita dulu. Mereka pingin kebebasan, mereka pingin apa artinya ya, pengakuannya yang kita harus support dalam hal ini. Mereka tidak mau terlalu didikte modelnya seperti itu. Tapi
kita harus tunggu momen yang pas. Pada saat dia kejedot lah, katakanlah seperti itu, maka kita langsung masuk. Nah, itu kan makanya kemarin kita udah sampaikan begini, itu cenderung baru dia terima. Tapi kalau di awal-awal masih konseptual, mereka dia pingin bebas. Itu saya coba lakukan seperti itu. Begitu saya muncul pertanyaan seperti ini, katakanlah dia kejebak dengan pertanyaannya saya, dia tidak bisa, maka disitulah momen yang saya pakai untuk meyakinkan ke mereka. Karena anak-anak milenial itu ternyata ya kalau dulu modelnya katakanlah saya dulu, begitu atasan ngomong begini, iya aja, atau guru ngomong begini, iya aja. Ya kita tinggal ngikut. Kalau anak sekarang enggak, dia harus jelas. Ini sebagai contoh misalnya Bu Dewi ya, pernah saya dihadapkan anak saya sendiri sebagai contoh. Dia datang ke saya, dia bilang, "Ya, kenapa sih banyak orang tua tidak mau mengerti anaknya?" Ini kan pertanyaan yang luar biasa. Terus saya bilang, "Dari mana kamu, eee, alasan apa yang membuat kamu bertanya seperti itu?" Bahwa ini, nyatanya tuh katanya kan namanya Riskon. Nah kan Riskon berapa kali mengajukan usulan begini ini, saya selalu saja tidak setuju begini dan sebagainya. Nah, di situ kita harus kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya. Terus saya tanya, "Dari mana kamu dapat informasi seperti itu?" Karena anak milenial itu kan selalu berorientasi, gurunya itu kan adalah Google. "Oh ini saya ngambil dari Google." Dia bawakan itu videonya, "Ini videonya ya." Terus saya nanya, "Yang di video itu sudah punya istri belum?" "Anak muda ya?" "Oke, berarti dia tidak punya anak." Nah itu. Nah saya masuk ke logikanya dulu. Mungkin enggak seorang yang belum beristri, apalagi belum punya anak dalam hal ini, bercerita panjang lebar tentang bagaimana sikap orang tua kepada anaknya. Dia nggak bisa jawab. Nah, disitulah saya masuk langsung memanfaatkan momen itu. Saya jelaskan bahwa yang namanya orang tua tidak pernah akan melihat anaknya menjadi tidak baik. Selalu pingin anaknya lebih sukses, lebih maju. Sekalipun bapaknya penjahat, dia tidak mungkin anaknya pengen jadi penjahat. Begitu saya jelaskan panjang lebar seperti itu, sampai sekarang alhamdulillah dia tidak pernah lagi mau mengklaim bila mana kita berikan perintah atau berikan suatu pekerjaan. Paling kalaupun dia apa namanya, misalnya dia tidak protes lagi, tapi paling dia mengusulkan misalnya, "Ya bisa nggak dibuat seperti ini? Ya bisa nggak begini?" "Oh bisa, ini bisa," kasih penjelasan. Nah ternyata anak-anak milenial modelnya seperti itu. Dan kita sebagai guru ataupun dosen, ya metode mengajarnya pun harus dirubah dengan anak milenial sekarang. Jadi bukan lagi penjelasan kayak dulu, modelnya kita jelaskan begini begitu, tapi sekarang kita lebih mengarahkan ada tugas. Silakan anak-anak cari di Google sendiri. Ini terkait dengan begini, terus langkah berikutnya adalah masing-masing misalnya kelompok presentasi, baru diadakan diskusi. Itu kayaknya lebih mengena modelnya begitu. Sama juga kalau saya melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan, saya lihat pesertanya. Kalau dia orang dewasa, seperti ini gambaran. Kalau anak-anak masih muda, anak-anak milenial, pendekatannya saya lakukan berbeda. Nah ini memang dituntut juga tambahan pembelajaran ekstra Bu Dewi ya, terutama berkaitan dengan psikologi juga dan mengikuti perkembangan zaman sekarang bahwa ternyata metode-metode pendekatan yang harus dilakukan beda-beda. Jadi itu yang saat ini juga saya lakukan di pondok pesantren, di mana misalnya SMA saya dihadapkan banyak guru-guru senior, di SD dihadapkan banyak guru-guru milenial usia masih muda dengan cara berpikir yang sangat berbeda, maka pendekatan yang saya lakukan pun berbeda. Kurang lebih seperti itu Bu Dewi. Terima kasih Pak Zul. Oke Pak, terima kasih banyak. Jelas sekali Pak Alwi, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Alwi atas penjelasannya. Baik, saya juga mungkin sekarang sambil juga menunggu Bapak Ibu lain yang ingin bertanya, saya juga yang melanjutkan ini Pak Alwi. Jadi
pada saat pendaftaran kemarin di Google Form kami membuat pertanyaan-pertanyaan yang atau isian-isian untuk diisi oleh para peserta. Salah satunya adalah tujuan mengikuti webinar ini. Nah, data yang kami dapatkan bahwa ternyata banyak yang menjawab tujuan mengikuti webinar ini adalah adanya keinginan perusahaan untuk membangun budaya improvement atau kaizen. Ini banyak yang menjawab seperti ini. Artinya memang perusahaan sudah banyak yang mulai aware bahwa kaizen atau improvement ini bisa membuat suatu perusahaan menjadi sustain dari sisi keberlangsungannya gitu, Pak. Nah, kira-kira mulainya dari mana nih, Pak? Ada perusahaan yang ingin membangun budaya kaizen atau improvement di perusahaannya. Nah, mulainya harus dari mana nih, Pak Alwi, untuk memulai hal tersebut? Jadi kita menanggapi nih, atau kita memberikan feedback kepada peserta yang banyak peserta yang mempunyai tujuan atau mempunyai alasan bahwa perusahaan-perusahaannya ingin membangun budaya improvement atau kaizen di perusahaannya masing-masing. Monggo Pak Alwi, silahkan. Bagaimana atau mulainya dari mana nih? Silakan Pak Alwi. Oke, makasih Pak Zul. Kalau menjadikan budaya perusahaan itu, budaya improvement di perusahaan itu, pertama memang membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Karena yang mau dirubah adalah manusianya nanti. Kalau hanya bicara misalnya konseptual untuk menggunakan suatu metode atau alat atau metodologi dalam hal ini atau alat, itu mudah sekali. Tapi merubah sikap perilaku manusianya ini yang membutuhkan waktu lama. Mungkin kalau saya kasih contoh Astra Internasional saja itu kalau tidak salah 15 tahun baru bisa menjadikan improvement itu sebagai budaya. Nah, dari mana memulainya? Yaitu pertama komitmen dari top management untuk menjadikan total quality management sebagai sistem dalam mengelola bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya harus diperkenalkan, diedukasi para karyawan, seluruh karyawan dalam hal ini mengenai ditetapkannya TQM sebagai sistem manajemen dalam mengelola perusahaan. Seperti itu gambarannya. Nah, setelah kita memberikan edukasi singkat, baru masuk kepada training dan menjadikan apa yang dituangkan di dalam activity plan bagi pimpinan kerja, baik itu yang sifatnya strategis maupun yang sifatnya rutinitas, maka dalam menjalankan semua bentuk-bentuk kegiatan program kegiatan yang disusun di dalam activity plan itu ditindaklanjuti dengan melibatkan semua karyawan dalam bentuk improvement. Itu metode yang paling singkat. Suatu saat perusahaan besar berkunjung, tidak usah saya sebutkan nama perusahaannya Pak ya, tapi yang jelasnya direksinya adalah mantan dari Astra Pusat juga. Berkunjung ke AHM dan saya memberikan penjelasan, terus ditanya ke saya, bagaimana Pak Alwi caranya untuk menjadikan improvement sebagai budaya? Saya katakan seperti yang saya jelaskan tadi baru saja ini, ada satu hal Pak, bidang pengelolaannya harus benar-benar menguasai tentang total quality management yang tentunya dengan pengalaman mereka bisa menerjemahkan ke sana. Terus saya ditembak langsung, Pak Alwi bisa nggak bantu di tempat kami? Bisa, cuma saya tidak jamin apakah bisa dalam waktu singkat Pak, karena kalau saya membantu Bapak, saya di luar dari perusahaan Bapak, itu menyulitkan saya berinteraksi kepada
seluruh karyawan dari bawah sampai atas. Karena ini berkaitan dengan budaya. Nah, terus pada waktu itu ada salah satu cara Pak, saya bilang begitu. Ada satu cara, yaitu saya ikut gabung di tempat perusahaan Bapak aja. Dia seorang presdir malah dia. Terus saya didatangi, langsung saya dirangkul. Kata dia, oke Pak Alwi, kalau memang harus gabung di tempat kami, saya welcome. Oke. Cuma kan kalau saya memutuskan untuk bergabung di Bapak, tentu kan ada hal yang harus disepakati Pak, saya bilang begitu. Ya pastinya kalau bekerja di perusahaan orang lain, pastikan larinya kepada berapa sih sharing yang akan diberikan, kan begitu. Nah, sebelum bicara seperti itu, saya sudah jelaskan bahwa pada saat perusahaan menjadikan informasi sebagai budaya, impact kepada perusahaan itu luar biasa. Impact-nya kepada perusahaan, baik yang tadi saya jelaskan, tangible maupun intangible. Itu luar biasa dampaknya, impact-nya luar biasa. Terus saya karena ini bukan istilahnya transaksi antara seorang calon pekerja untuk menjadi pekerja, bukan. Tapi transaksinya bahwa kontribusi apa yang mau diberikan dan sharingnya seperti apa ke saya yang memberikan kontribusi. Saya jelaskan dulu kontribusi apa yang didapatkan perusahaan bila mana ini terwujud. Dan sharing yang saya minta ya tidak tanggung-tanggung waktu itu, tahun 2000-an ya. Saya minta waktu itu 100 juta per bulan. Kata dia ketawa, waduh Pak Alwi, saya sendiri presdir di situ belum nyampe segitu. Saya bilang, ini bukan masalah gaji loh Pak, masalah berapa besar sharing yang diberikan ke saya dan kontribusi apa yang saya berikan ke Bapak. Jadi jangankan bicara 100 juta, 1 juta akan besar banget kalau kontribusi yang saya berikan cuma 500.000. Nah kalau kontribusi yang saya janjikan ke Bapak miliaran, bahkan puluhan miliar, saya bilang per bulan. Dengan nilai 100 juta tidak ada apa-apanya Pak, saya bilang begitu. Itu kita bicara antara kontribusi dan sharing. Nah kembali ke tadi yang Pak Sul tanyakan, saya punya metode atau cara-cara percepatan untuk menjadikan budaya improvement di perusahaan. Nah, kalau di Astra kemarin itu kan bergerak berdasarkan istilahnya belum ada suatu standar yang bisa dijadikan bagaimana agar supaya budaya itu bisa lebih cepat. Nah sementara saya pada pengelola dulu di AHM, memang memahami betul bahwa proses perjalanannya harus seperti apa dan bagaimana akhirnya bisa mempercepat agar budaya itu bisa diraih. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Sul. Jadi langkah-langkahnya komitmen dari top manajemen, terus menjadikan TQM sebagai sistem pengelolaan, melibatkan semua karyawan, terus evaluasinya dan menjadikan apa yang menjadi program kegiatan dari pimpinan itu nanti ditindaklanjuti melalui improvement baik secara individual maupun kelompok. Kira-kira itu Pak Sul. Baik Pak Alwi, Ya. sudah sangat jelas itu. Kita artinya dari mana perusahaan atau para peserta mempunyai guidance nih, dari mana memulainya, gitu kan, untuk memulai keinginan perusahaan untuk membangun budaya improvement. Jadi mungkin nanti para peserta yang ingin mendapatkan informasi bagaimana. Nah, tadi Pak Alwi sudah menjelaskan, mulainya dari komitmen dulu manajemen, bahwa manajemen itu berkomitmen bahwa perusahaan ini harus menjadikan improvement sebagai budaya. Itu dulu, gitu. Nah, setelah itu barulah disusun langkah-langkah selanjutnya seperti yang tadi Pak Alwi sampaikan. Seperti tadi, yang kedua adalah langkahnya melakukan sosialisasi atau edukasi ke seluruh karyawan, kemudian juga menyusun activity plan yang berkaitan dengan cascading tujuan dari perusahaan saat ini seperti apa.
gitu. Jadi itu diturunkan semua atau di cascading istilahnya. Seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai tambahan Pak Zul ya, Ya. bahwa eh, saya sedikit mengambil dari beberapa strategi Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Sudah saatnya atau zaman sekarang itu adalah kolaborasi. Kolaborasi mempercepat segala sesuatunya untuk mencapai tujuan. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman dari perusahaan memang betul-betul sangat istilahnya dari top manajemennya sudah menginginkan betul menjadikan perusahaannya menjadikan improvement sebagai budaya. Iya, mungkin langkah terbaiknya kita ASC bisa berkolaborasi dengan perusahaan Bapak Ibu karena dalam menjalankan kegiatan ini bukan hanya training tapi perlu pendampingan. Nah, pendampingan ini yang paling penting sekali sebenarnya karena penjelasan kita di dalam training sebatas dengan waktu yang tersedia mungkin tidak bisa secara spesifik lagi masalah yang dihadapi di perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Termasuk webinar kita pada hari ini, ya tentunya banyak hal yang mestinya dijelaskan lebih rinci lagi, tentu hanya terbatas dengan ketersediaan waktu yang ada. Kurang lebih seperti itu Pak Zul. Sebagai tambahannya ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Alwi penjelasannya untuk mengenai hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita juga masih punya waktu berapa menit ke depan. Silakan, kami juga masih buka untuk pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin memulai atau ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Sambil juga menunggu, masih juga saya balik lagi kepada Google Form yang disebarkan atau yang kami minta para peserta untuk isi. Di Google Form juga ditanyakan topik training yang dibutuhkan yang berkaitan dengan improvement, banyak yang menjawab TQM. Nah, tadi Pak Alwi juga sudah beberapa kali menyebut TQM, Total Quality Management. Itu. Nah, berkaitan dengan TQM ini, Pak Alwi, ini sebenarnya segmennya seperti apa dan bagaimana ini proses eksekusinya? Karena kalau melihat TQM ini tadi dari penjelasan Pak Alwi sepintas tadi bahwa ini adalah sebenarnya strategi perusahaan dari top manajemen seperti apa, kemudian cascading ke bawahnya seperti apa. Mungkin boleh sedikit dijelaskan kembali Pak mengenai TQM ini Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Azul. Kalau bicara tadi TQM, tadi saya sudah singgung bahwa kalau ingin menjadikan perusahaan kita improvement itu menjadi budaya, maka memang langkah pertama adalah harus memahami apa itu TQM. Tadi TQM saya sudah sampaikan bahwa suatu sistem manajemen yang melibatkan seluruh karyawan. Nah, dilibatkan karyawan ini. Jadi makanya kenapa harus komitmen top manajemen itu karena pasti akan nanti berubah kebiasaan-kebiasaan mereka dalam hal ini ya, dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Mungkin kalau dulu masing-masing bagian jalan dengan sendiri-sendirinya apa segala macam. Nah, dengan TQM ini ada orientasinya sudah melibatkan seluruh karyawan. Ngapain? Hanya ada dua yang dilakukan, yaitu mengelola dan meningkatkan kualitas. Tapi dalam mengelola ini kita menggunakan nanti alat-alat statistik dalam hal ini. Jadi kalau misalnya kebiasaannya cuma laporan dalam bentuk lisan, tidak lagi seperti itu. Kita harus menyampaikan dengan menggunakan alat-alat statistik. Misalnya kita menggunakan grafik, misalnya gitu kan. Kita menggunakan check sheet, misalnya seperti itu. Waktu mengatasi juga masalah kita menggunakan fishbone, analisa sebab akibat. Jadi tidak serta-merta misalnya kita melakukan. Nah,
itu TQM mengajarkan semua seperti itu. Nah, tadi saya katakan TQM itu sistem manajemen melibatkan seluruh karyawan horizontal vertikal dalam melakukan mengelola kualitas dan meningkatkan kualitas. Ujung-ujungnya adalah pelanggan puas. Karena tadi kita jelaskan di awal, tujuan kita membuat perusahaan itu, mendirikan perusahaan adalah untung. Nah, kalau itu dikelola dengan TQM, maka insya Allah ujungnya pasti kita profit. Nah, kalau itu dianalisa by proses, setiap proses, maka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan itu kecil sekali. Yang ada nanti terus-menerus peningkatan sehingga profit otomatis berdampak. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang TQM, maka di ASC juga diadakan training Total Quality Management. Kalau khusus untuk penggunaan misalnya toolsnya kayak gimana sih dalam melakukan improvement, ada yang dilakukan metodologinya, ada yang dilakukan secara individual, ada yang dilakukan secara kelompok. Misalnya kalau individual itu banyak perusahaan mengenal istilah Kaizen. Kaizen menjadikan lebih baik, artinya kan itu. Ada yang dilakukan secara individual. Kalau di umum banyak dikenal istilah suggestion system atau SS. Kalau mungkin bicara di Honda AHM itu lebih memberikan nama istilah ide proposal. Jadi ide yang diajukan secara individual sampai kepada implementasi. Nah, kalau dulu ide proposal itu hanya batasannya ide tapi belum diimplementasikan. Nah, itu Kaizen itu kan menegaskan bahwa yang namanya Kaizen itu apabila sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira di ASC juga memberikan pelayanan itu. Bahkan yang terbaru istilahnya kami sempat buat lagi adalah berkaitan dengan achievement motivation training. Jadi motivasi berprestasi. Ternyata kesimpulan akhirnya motivasi berprestasi yang sering diselenggarakan oleh banyak lembaga pelatihan, sempat dulu saya bertanya-tanya, kenapa ya di Astra Group jarang mengikuti achievement motivation training? Ternyata karena di Astra sudah menjadikan improvement sebagai budaya, maka achievement motivation training itu tidak diikuti lagi. Karena kalau AMT itu cenderung hanya 1-2 karyawan yang dituntut untuk lebih berprestasi dari prestasi yang sudah mereka dapatkan. Nah, kalau melalui budaya improvement, setiap karyawan terus-menerus aktif dari tahun ke tahun melakukan improvement. Artinya, dia termotivasi untuk melakukan improvement dan hasil improvementnya menjadikan lebih baik. Artinya, pencapaian kinerjanya dari waktu ke waktu semakin meningkat dalam hal ini. Nah, itulah yang menjadikan kesimpulan bagi saya menyusun suatu materi pelatihan berkaitan dengan achievement motivation training yang bisa lebih banyak melibatkan karyawan dalam hal ini. Itu saya melahirkan suatu metode pendekatan dalam meningkatkan motivasi berprestasi. Dan yang terakhir kemarin saya bikin lagi adalah masa persiapan pensiun. Ini saya evaluasi karena dulu saya menyelenggarakan, saya pikir yang saya lakukan kemarin itu adalah sesuatu yang kurang tepat bagi karyawan pensiun. Karena ternyata bukan itu yang dicari dari pelatihan itu. Karena setelah saya merasakan pensiun itu seperti apa, oh ternyata akhirnya saya memahami apa sih sesungguhnya materi pelatihan yang diberikan dalam masa persiapan pensiun. Yang kedua, rata-rata lembaga pelatihan melaksanakan MPP itu dengan biaya yang sangat mahal. Nah, kami melakukannya dengan biaya yang sangat murah. Dan itu sangat berbeda. Nah, salah satu kemarin yang kita sudah implementasikan di PT Yutaka. Dengan pendekatan yang simpel, tapi ya insya Allah itu akan membantu sekali kepada karyawan-karyawan kita nanti saat pensiun, tidak menjadi beban bagi orang lain, bahkan masih memungkinkan masih bisa produktif secara positif dalam hal ini. Kira-kira itu Pak
Pak Sul jadi ASC, teman-teman bisa melihat ke websitenya ASC. Dalam hal ini program pelatihannya kita apa sampai ke pendampingan. Dan semua yang kita tawarkan itu adalah hal-hal yang sifatnya membantu perusahaan agar bisa lebih meningkatkan profitnya lebih baik lagi, kira-kira seperti itu. Itu Pak, dari saya, Pak Sul. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Alwi atas penjelasannya. Bapak Ibu, silakan kami tunggu satu penanya aja. Kami tunggu karena ini sudah jam 11:21 menit, gitu kan? Jadi satu pertanyaan lagi, silakan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Bisa minta Pak Sul, Bu Mariam. Oh ya, Bu Mariam, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu berkaitan dengan finansial dia. Oh, baik, baik. Iya, apa kabar Pak Alwi? Alhamdulillah, baik Bu. Silakan Bu, seperti apa sekarang kondisi keuangannya? Secara global aja, global aja. Kalau untuk yang 2 miliarnya alhamdulillah udah tercapai. Apa? Kedengaran nggak Pak? Kedengaran, kedengaran. Ya, 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 alhamdulillah untuk meskipun di pandemik gini apa ya, alhamdulillah sih mungkin naik turun tapi tetap kita bisa dapat 2 miliar itu. Seperti Insya Allah, amin, amin. Dan ya terima kasih juga atas pendampingan Pak Alwi waktu itu ya. Ya, cuman memang apa? Ya ada beberapa kendala sih Pak. Memang salah satunya memang agak sulit untuk menjaga cash flow itu ya Pak ya. Karena kan ya itu tadi kita itu jasa ya Pak. Jadi memang tidak dapat diprediksi pendapatan itu kan pasti ada lembah, ada bukit gitu ya. Ya. Ya seperti itu sih kesulitan yang kita hadapi di masa pandemi ini ya Pak ya. Ya. Mungkin nanti ada saran lagi dari Pak Alwi untuk kita. Baik, baik. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Mariam. Jadi Pak Sul sebagai informasi, Bu Mariam ini sebagai orang finansialnya di PT Apindo. Inilah yang saya bantu, saya bilang peralihan 7 bulan di sana. Nah, peluang di tempat mereka ini luar biasa sebenarnya Pak Sul, luar biasa. Nah, tinggal bagaimana nanti teman-teman di Apindo ini bersatu padu bersama-sama bagaimana supaya Apindo ini bisa tumbuh dan berkembang. Apa yang kami berikan di tempatnya Bu Mariam ini Pak Sul, bisa dikatakan secara keseluruhan ilmu yang saya punya itu saya benar-benar istilahnya coba terapkan di tempatnya Bu Mariam. Mohon maaf Pak Alwi, sebelumnya ya. Bu Mariam ini bisnisnya apa Pak? Atau Bu Mariam boleh dibantu informasi bisnisnya apa kalau boleh tahu? Jasa plating Pak, lapisan logam. Oh plating ya, oke. Customer Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Variatif ya Pak, ada yang perusahaan besar gitu, ada yang customer kayak custom motor juga gitu. Oh, Ibu salah satu vendor dari pabrik-pabrik otomotif gitu ya Pak? Iya betul. Ada juga, jadi seperti Toyota Astra Motor kayak gitu. Dan customer kita juga ya berkat website juga sih ya. Jadi itu ada yang dari Medan juga dan itu continue tiap bulan gitu. Dan barang otomatis dikirim via ekspedisi. Ya. Jadi mereka kirim raw materialnya, Ibu plating gitu ya Bu ya? Iya betul. Plating itu melapis aja kan Bu ya intinya ya Bu ya? Iya. Itu yang dilapis barangnya besi atau aluminium atau apa Bu? Ada besi, ada stainless, ada aluminium. Jadi tergantung bahan yang Bapak bawa gitu. Dan semua Ibu bisa plating di tempat Ibu? Ya. Ibu pabriknya di mana Bu kalau boleh tahu?
Di Tambun, Pak. Oh, di Tambun. Oke, Iya. oke. Iya. Ya, silakan Pak Alwi. Kita mau tahu juga soalnya profilnya dari perusahaan Ibu Mariam ini seperti apa, biar semua juga bisa tahu, oh ternyata ada yang pernah dibantu oleh Pak Alwi, profilnya produksinya ini gitu Pak. Silakan, monggo Pak Alwi, lanjutkan Pak. Jadi Pak Zul, di tempatnya Bu Mariam itu istilah wanita itu glowing. Jadi sebentar lagi aku juga mau glowing di sana. Masalahnya saya udah semakin kebakar nih wajah. Jadi kalau punya besi-besi yang mau di glowing itu bisa di tempat kita. Kurang lebih artinya begitu, Pak. Ya. Jadi di sana Pak Sul, sebenarnya idenya saya setelah melihat perusahaannya Bu Mariam ini memang banyak sekali kalau kita mau kembangkan, Pak. Yang kalau tadi Bu Mariam menyinggung bahwa itu hanya masalah jasa, saya malah pingin dia bisa buat produk, Pak. Karena sekarang alat-alat rumah tangga banyak yang dipadukan antara kayu dan besi. Nah, di mana itu bisa di plating gitu. Di tempatnya dia kan bisa plating lapis emas, Pak. Ya, betul. Bisa di sana gitu loh, Pak Sul. Jadi maka saya katakan ini menarik sekali kira-kira seperti itu. Nah, saya nggak memperhatikan tadi kalau pesertanya itu tadi saya bercerita yang memang saya bantu ke dia. Bu Mariam kemarin beberapa hari yang lalu, ya Desember lah, saya baru memberikan juga pelatihan di Bogor, ada 120 perusahaan. Nah, permasalahannya hampir mirip-mirip seperti di tempatnya Bu Mariam juga, kira-kira seperti itu. Nah, inilah makanya tema ini kita angkat. Kita tidak mau sebenarnya perusahaan-perusahaan IKM itu gitu-gitu aja. Kita pingin dia cepat bertumbuh. Kalau bisa masuk skala menengah secepatnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya pengharapannya kita dalam hal ini. Nah, cuma memang sejauh mana kesiapan teman-teman di perusahaan-perusahaan ini berkaitan dengan apa yang kami jelaskan. Karena pasti tidak enak. Karena itu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin kita sudah anggap itu nyaman, tiba-tiba misalnya saya datang, ini harus dibuat seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk perlawanan di IKM dari, kalau ownernya sih oke, Pak, bisanya oke, tapi kan kita tidak bekerja hanya bersama owner, kita bekerja seluruh karyawan. Nah, bagaimana caranya atau strateginya seperti apa agar supaya itu bisa dimaksimalkan kira-kira begitu. Nah, ini Bu Mariam, ini Ibu bisa bekerja sama dengan Bu Dewi berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, karena Bu Dewi ini sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang mengajarkan sistem manajemen. Nah, ini bisa dikolaborasi sebenarnya dalam hal ini. Sekali lagi saya katakan, kalau mau besar, tumbuh besar, cepat, kolaborasi. Tanpa kolaborasi agak sulit untuk kondisi saat ini, apalagi yang ditanyakan tadi Bu Dewi, bergesernya calon-calon karya milenial dari yang sifatnya masih konvensional ini sekarang masuk ke milenial dengan cara kerja, cara berpikir yang sangat berbeda. Nah, ini bisa dikolaborasikan di sini. Kira-kira sih seperti itu, Pak, Ibu, sebagai masukannya. Oke, Pak Sul, monggo Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Alwi. Terima kasih Bu Mariam. Ya, Pak Nazaret, silakan, ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Ya, Pak Rona, makasih atas undangannya. Makasih juga Pak Alwi. Sama-sama, Pak. Aku mau bertanya Pak Alwi, jadi pada saat kita berencana speed atau percepatan perusahaan kita, ada beberapa kebijakan atau prosedur yang salah satunya kita langkahi atau harus kita hilangkan untuk mempercepat pencapaian result. Iya. Dan arahan-arahan itu kita dapatkan pada saat diskusi dengan beberapa manajemen atau direktur. Iya. Terdapatlah hasil keputusan itu dan kita laksanakan pada saat di situ juga. Namun di balik itu ada SOP atau kebijakan.
Pada Ya. saat kita sudah melaksanakan gitu ya, istilahnya next level lah perusahaan kita ini. Nah, udah terbang lah istilahnya ya, nggak Ya. Tapi pada saat kita melakukan hal-hal seperti ini, di sisi kita kan ada seperti SPI, ada HRD, Ya. yang melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan di operasional ini adalah langkah-langkah tidak sesuai dengan prosedur atau SOP. Ya. Bahkan kawan-kawan yang melaksanakan speed ini, improvement ini, Ya. mendapatkan surat teguran atau sanksi dari perusahaan. Kira-kira bisa didapat arahan nggak Pak Alwi, Pak Rona, kondisi-kondisi seperti ini? Karena jujur kita bilang, kita mau mengembangkan perusahaan atau mentransformasi perusahaan, tapi hal ini menjadi bumerang bagi kita. Betul. Tidak membuat buruk perusahaan kok, tapi membuat sisi baik ke perusahaan. Tapi pada saat kebijakan-kebijakan itu kan ada rapat-rapat dengan manajemen, direktur yang kita lakukan, dan kita langsung laksanakan di hari itu gitu, tanpa merubah SOP atau kebijakan gitu. Ya. Mungkin gitu Pak Alwi. Karena Pak Nazaret, terima kasih. Oke, saya langsung Pak Sul ya. ya, Ya, makasih Pak Nazaret. Silakan Pak Alwi. Nanti mungkin saya juga bisa sedikit tambahkan sedikit. Terima kasih. Silakan Pak Alwi. Yang pertanyaannya Pak Nazaret itu ini bukan lagi jawaban akademis, tapi jawaban experience saya, pengalaman saya gitu. Jadi ada istilah begini Pak Nazaret dalam hidup ini. Kalau kita berhadapan dengan orang tua kita ataupun atasan kita, jangankan benernya Pak, salahnya aja bener kan. Itu dulu, konsep itu dulu harus dipegang dulu. Maka cara kita mengatasi itu adalah dengan data dan fakta. Jadi waktu saya mengusulkan kegiatan improvement ini, penentangannya luar biasa Pak. Akhirnya saya membuat suatu pengelompokan. Kalau saya bicara orang produksi, saya harus bisa menjawab permasalahannya produksi dengan apa yang saya tawarkan. Oke, kira-kira gitu Pak ya. Kalau orang produksi kan bicaranya gimana rejectnya turun. Gimana kapasitas produksinya bisa naik. Misalnya seperti itu. Bagaimana efisiensi dan efektivitas di bagiannya. Itu orang produksi. Pada saat berhadapan dengan orang HRD, pasti bicara masalah orang. Nah, apa sih masalahnya kalau orang di setiap perusahaan, katakanlah absensinya, kinerjanya, teamwork-nya, semangat motivasinya. Nah, itu saya kaitkan semua dengan apa yang saya tawarkan. Begitu mereka yakin, produksi, HRD yakin, oke. Begitu saya masuk ke finance, ada konsep yang barangkali dari dahulu sampai sekarang dipakai itu Pak ya. Kalau bisa biaya sekecil mungkin, pemasukan sebanyak mungkin. Kira-kira kan konsepnya seperti itu orang finance. Jadi yang saya tawarkan orang finance adalah, oke Bu, biaya yang kita keluarkan untuk kegiatan ini berapa? Saya akan kembalikan melalui proyek. Seperti apa Pak Alwi? Saya jelaskan ini, begitu yakin Pak, yang tadinya mendapatkan penentangan dari berbagai bagian, akhirnya welcome dia. Nah, paling tinggi welcome-nya dulu khusus untuk Astra Motor Pak ya. Saat saya membantu Astra Agrolestari, di mana Astra Agrolestari ini biasanya 10 besar pun tidak masuk untuk setoran profit ke Astra Pusat. Begitu saya bantu Pak, dia langsung masuk 3 besar. Nah, terjadilah suatu pembicaraan hebat di kelompok Astra. Ini apa yang dilakukan AL bisa sampai masuk seperti itu. Nah, dengan ente-nya, direktur HRD-nya ngomong, dibantu sama orang AHM. Namanya Muhammad Alwi. Terus, orang bertanya, apa hubungannya dengan perkebunan sawit dengan sepeda motor? Itu kurang lebih seperti itu, Pak. Itu, mana bisa orang motor membantu orang sawit? Nah, tapi setidaknya menjadikan welcome teman-teman di AHM waktu itu, terutama di level GM,
yang tadinya menolak, Pak. Menolak betul yang saya tawarkan, menolak. Tapi begitu mendengar keberhasilan saya di luar, maka langsung serta-merta dari para GM meminta, Pak Alwi tolong dibantu dong. Padahal kemarin saya sudah mau bantu, ditolak terus, Pak. Ditolak terus. Jadi kesimpulannya di sini adalah adanya fakta dan data menyebabkan terjadinya perubahan yang tadinya menolak akhirnya menerima. Itu Pak pengalaman saya yang saya pakai, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya tadi pasti motong proses, iya pasti. Kalau kita mau lebih efektif pasti ada proses. Pasti ada kebijakan yang terlalu pasti. Itu pasti Pak, kebijakan itu pasti. Terus pasti ada yang tersinggung, itu pasti Pak. Pergesekan itu pasti. Tapi saya yakin waktu itu Pak, saya dulu Pak, kalau mendatangi suatu bagian, saya dibilangi gini Pak, ngapain sih Pak Alwi pagi-pagi ke tempat saya, gangguin aja orang kerja. Lo kayak nggak ada kerjaan lain, cuma datangin kami kemarin ini, mengganggu aja pekerjaan semua. Itu Pak, bolak-balik saya dikasih tahu seperti itu, sehingga terkadang saya dijauhi. Tapi kan namanya tugas tanggung jawab ini harus goal. Pendekatannya harus seperti apa? Maka saya carilah, karena pasti ada pro kontra itu udah biasa Pak dalam kehidupan ini. Saya cari yang pro dan saya bimbing sedemikian rupa dan akhirnya apa yang terjadi Pak, hasilnya langsung terlihat dan itu sampai ke telinganya top manajemen. Begitu dia tahu langsung diinstruksikan untuk dijalankan. Itu salah satu pendekatan yang saya lakukan juga Pak. Tadi saya jelaskan masing-masing bagian itu sesuai dengan kebutuhannya, saya jawab melalui apa yang saya tawarkan. Kurang lebih seperti itu Pak Nazaret. Siap, Jadi, Pak. Thank you, Pak. Iya Pak, tambahan lagi bahwa untuk mengeluarkan suatu konsep Pak, pasti tantangannya berat. Karena itu saya mengalami semua Pak. Jangankan di atasan, para senior-senior kita yang melahirkan suatu konsep dan kita mau ganti konsep kita. Itu mereka tidak terima kalau tidak dengan data dan fakta. Kalau kita hanya mau ngadu konsep, dia akan betul-betul ini. Tapi kalau kita wujudkan dalam fakta-fakta, data menunjukkan kita lebih bagus, maka dia akan legowo menerimanya. Tapi kalau langsung dengan menawarkan konsep, pasti terjadi penentangan dan tidak mau diterima. Itu semua yang saya sampaikan itu adalah saya alami Pak. Jadi bukan suatu hanya sebatas bacaannya saya konsep atau dan lain sebagainya, bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang saya alami Pak. Saya kira itu Pak Nazaret, kalau misalnya ada hal-hal Pak yang memang butuh komunikasi dengan saya, silakan aja Pak. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Alwi. Mohon izin Pak Alwi, saya menambahkan sedikit. Jadi Pak Nazaret ini dulu sama industrinya sama saya nih Pak. Di industri asuransi Pak. Beliau ini rising star Pak. Di perusahaan asuransinya Pak. Ya. Saya kenal beliau ini dulu relationship manager untuk bisnis beliau. Nah beliau sekarang ini udah branch manager Pak di Medan. Masya Allah. Jadi beliau ini rising star Pak, gitu. Tapi gini Pak Nazaret, kalau saya sedikit share informasi atau ilmu yang mungkin yang saya bisa sedikit share, bahwa konteks dari pertanyaan Pak Nazaret tadi adalah bahwa rasa-rasanya yang paling pas, ini menambahkan yang tadi Pak Alwi sampaikan pakai data dan segala macamnya gitu ya Pak ya. Rasa-rasanya yang paling pas untuk dilakukan, di ACI saat ini adalah memang untuk pimpinan-pimpinannya Pak, itu mengetahui TQM dulu Pak. Total Quality Management dulu Pak. Nah, di mana di sana nanti dibedah nih Pak, apa visi misi perusahaan, kemudian bagaimana cascading masing-masing bagian di perusahaan. Tadi Bapak bilang ada HRD, ada keuangan gitu ya Pak. Nah, ini
memang saya melihat di beberapa perusahaan, Pak, memang cascading-nya ini agak-agak sedikit tersendat gitu, Pak. Cascading-nya tersendat, terlihatnya silo-silo gitu, Pak. Saya finance ya, saya harus begini. Saya marketing, saya harus begitu. Sementara kalau dari sisi perusahaan jasa, marketing itu ya ujung tombak sekali gitu, Pak. Sangat penting sekali gitu kan. Ya bukan menafikan bagian yang lain gitu, tapi itulah nyawa atau itulah omset perusahaan untuk menggaji, untuk menjalankan perusahaan itu dari sisi marketing. Nah, makanya kegalauan atau kerisauan Pak Nazar bisa dipahami ketika mungkin Pak, mungkin saya lihat di sini ada cascading yang agak tersendat. Nah, TQM ini mengumpulkan semua pimpinan-pimpinan bagian Pak, atau pimpinan-pimpinan divisi Pak kalau perlu. Dari divisi keuangan, divisi marketing, divisi HRD, divisi klaim dan sebagainya yang ada di perusahaan untuk menyamakan lu persepsi. Nah, apa nih persepsinya? Nah, then how to do it gitu Pak. Sehingga nanti setelah TQM-nya sama, persepsinya sama, maka nanti irisan-irisan atau gesekan-gesekan yang saat ini terjadi itu bisa dieliminir. Pasti ada Pak. Namanya marketing sama underwriting pastilah ribut terus ya Pak ya. Itu pasti ada gesekan. Tapi at least kita goals-nya sama. And how to do it-nya kita sama gitu Pak. Gitu sih Pak. Jadi konteks ke yang sekarang di training ini yang tadi saya bacakan bahwa banyak ternyata juga yang meminta TQM. Nah, TQM itu ini Pak implementasinya Pak. Salah satunya di case-nya Pak Nazaret ini gitu loh Pak. Nah, Pak Alwi secara metodologi sudah sangat matang dan ternyata dari pengalaman beliau tidak hanya perusahaan otomotif, bahkan beliau pernah bantuin Bank Jetras gitu kan. Pernah bantuin Astra Agro Lestari di bidang kelapa sawit, Bank Jetras di bidang perbankan, pernah bantuin Puskesmas. Artinya bahwa secara metodologi sama, Pak. Tapi memang detailnya berbeda gitu, Pak. Tapi itu tidak mempengaruhi output yang dihasilkan ketika metodologinya sudah sangat matang dan sudah sangat implementatif. Gitu, Pak, tambahan Pak Nazaret. Terima kasih. Iya, iya. Ya, Pak. Thank you, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada masih ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Kita juga sudah mau jam 12, tapi kalau masih ada, kita masih punya waktu sekitar 5-10 menit sebelum kita tutup acara webinar ini. Pak Yandra mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Saya enggak Pak, saya menyimak aja dari tadi, cukup menarik sih. Ya. Baik Pak, baik, terima kasih. Ya. Oke, baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau diskusi yang kita sampaikan di webinar ini, maka webinar ini kita akhiri saja ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Harapan kami sebagai penyelenggara free webinar ini adalah bahwa webinar ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, bisa mendapatkan informasi apa sih sebenarnya improvement atau kaizen itu gitu kan, dan impact-nya seperti apa sih kalau perusahaan itu dapat melakukan improvement yang secara benar gitu kan, impact buat perusahaan itu seperti apa gitu kan. Karena sekarang ini training yang dilakukan mungkin yes secara soft skill improvement dari para personil yang di training itu meningkat, itu sudah pasti. Namun secara perusahaan memang secara indirect akan terlihatnya gitu kan. Namun mudah-mudahan aktivitas improvement yang memang nanti dilakukan secara benar, secara
teliti, terukur, itu bisa membawa impact yang langsung. Seperti yang tadi Pak Alwi sampaikan bahwa untuk perusahaan skala yang di bawah 500 orang, itu impact-nya bisa langsung ke profit, impact-nya bisa langsung ke omset yang naik, gitu kan. Sementara untuk perusahaan-perusahaan dengan skala yang lebih besar atau di atas 500 orang karyawan, itu impact-nya budaya karyawan terhadap improvement itu menjadi lebih tinggi, sehingga pasti impact-nya kemana-mana, diantaranya keamanan, artinya demo juga mungkin berkurang, keamanan dari sisi safety, dan sebagainya macam. Otomatis produktivitas pasti meningkat, gitu kan, karena masing-masing orang selalu berpikir bagaimana improvement yang harus dilakukan untuk mempermudah, mengefisiensikan, dan sebagainya. Gitu. Dari saya cukup. Kalau mungkin dari Pak Alwi ada tambahan sebagai penutup di sesi webinar kita pada hari ini, silakan Pak Alwi. Oke, sebagai penutup dari kami bahwa pada Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini sangatlah bijak jika seandainya apa yang didapatkan pada hari ini bisa diterapkan, semoga kemanfaatannya bisa dirasakan baik secara pribadi maupun perusahaan. Kira itu, sukses selalu untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Alwi. Dengan seperti itu maka kita tutup webinar ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah join di webinar ini. Sukses selalu untuk kita semua dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Jul, Pak Alwi. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Izin live. Silakan Bu. Silakan. Alhamdulillah.